Transaksi atau analisa bandarmologi itu bisa digunakan juga di saham-saham big caps. Tapi ingat, di saham big caps ini karena likuidasinya gede atau memang besar dan partisipasi marketnya juga banyak, ini nggak bisa sehari dua hari untuk akumulasi. Jadi market makernya butuh beberapa hari atau bahkan 1 tahun untuk akumulasi. Nggak percaya? Yuk kita bahas videonya kali ini. Oke, teman-teman, semangat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama Dian Akbar di Saham Mantul. Di video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana market maker ini akumulasi dan kita bisa memanfaatkan analisa transaksi di saham-saham yang besar. Jadi, di saham yang besar ini pun kita bisa memanfaatkan analisa transaksi untuk kita maksimalkan uh, screening saham. Di kalau misalkan teman-teman pernah atau misalkan ada statement, wah analisa transaksi atau bandarmologi hanya di saham-saham gorengan atau di saham-saham level 3 gitu ya. Kalau saya sendiri bahkan dipakai juga di saham-saham yang besar, saham-saham yang market cap-nya itu lumayan besar. Salah satunya ini adalah ASI. Jadi, tapi dengan jumlah yang banyak atau dengan timing yang berbeda dengan saham-saham gorengan. Jadi, ini ASI kalau kita melihat bahwa dari tahun 2024 bahkan 1 tahun kemarin ini sudah mulai akumulasi. Jadi sebenarnya ASI ini sudah saya pantau di akhir tahun kemarin, itu di bulan Desember atau Agustus, bahwa dia beberapa kali mau menjebol di 5.250 atau bahkan 5.300 gitu ya. Jadi di tahun kemarin saya sudah pernah masuk ASI, tapi ujungnya malah cut loss. Ya, itu memang salah satu resiko yang kita pakai gitu. Tapi di sini saya nggak menjadi tidak melupakan ASI. Karena apa? Karena dia belum ada distribusi. Nah, jadi di saham-saham yang besar gitu ya, saham-saham yang gede, ini market makernya ini tidak mungkin dia habis dalam 1 minggu, sebulan, atau sehari untuk akumulasi. Tidak akan cukup. Makanya mereka itu memerlukan waktu yang cukup lama. Maksudnya waktunya itu time frame akumulasinya itu nggak hanya seminggu 2 minggu, nggak, tapi dia bisa sampai 1 tahun, bisa sampai setengah tahun, bisa sampai lebih dari 1 tahun. Sampelnya ini adalah ASI. Di minggu kemarin saat ini video dibuat, bahwa ASI ini telah breakout di harga 5.200 atau 5.300. Dan ketika video ini dibuat, harganya sudah di 5.600 bahkan sampai menyentuh 5.700. Nah, ini ASI kalau kita melihat time frame-nya dia butuh hampir 1 tahun lebih untuk akumulasi, dan baru kemarin ini menjebol atau melewati supportnya. Nah, di di grup screening saham bahkan sebelum jebol saya sudah sounding ke teman-teman di alumni, teman-teman siapin ASI ya, siapin ASI, ini trading plan saya. Dan kebetulan banget di hari yang sama ASI-nya jalan, dan ini memang jarang banget. Maksudnya kebetulan banget si ASI ini langsung jalan ketika di sounding. Kenapa? Karena memang ini sudah jadi pantauan saya selama beberapa bulan terakhir. Jadi saya sudah mantau ASI dari beberapa bulan terakhir. Bahkan ketika di bulan Juli kemarin, di akhir Juli ini ASI pun saya bilang, wah ini kayaknya menarik. Tapi tetap saya ketika menemukan hal ini, ketika menemukan saham ini, saya tetap nggak langsung beli. Kenapa? Karena dia akumulasinya akan terus jalan, dan memang, dan ketika market makernya ini turun atau misalkan market makernya ini belum punya barang yang banyak, dia akan menurunkan dulu harganya, dia akan distribusi dulu. Ini contohnya, dia distribusi dulu supaya apa? Supaya dia mempunyai average yang rendah, atau dia mempunyai
eh, harga rata-rata yang rendah. Kenapa? Karena dia tidak mau mempunyai harga rata-rata yang di atas, rugi kalau punya harga rata-rata di atas. Sehingga market makernya ini akan mengakumulasi dengan menurunkan harganya. Jadi dia akan turunin harganya dulu, dia serok di bawah, ambil lagi serok di bawah, naik lagi ke atas, masih belum cukup serok lagi. Makanya di sini kita melihat bahwa si AS ini beberapa kali menyentuh garis supportnya di 4.400. Nah, kalau pertanyaan yang kedua, kenapa kita nggak beli di support aja? Ya, kalau saya sendiri, saya nggak suka menyimpan saham yang memang belum bergerak. Jadi kalau saya sih sukanya beli langsung hijau, beli langsung hijau. Jadi psikologisnya itu kejaga gitu. Tapi kalau misalnya lagi akumulasi, saya beli di tanah, tenang aja lah. Ini misalkan dibikin support ini di harga 4.000 gitu ya, udah biarin aja. Kan berbulan-bulan punya saham yang merah hijau, agak kesal gitu. Tapi kalau misalnya kita punya saham yang eh, ketika buy langsung masuk, langsung hijau, kan enak, psikologisnya pun juga kejaga. Seperti itu. Nah, selain di ASI pun juga sama, apakah memang ASI ini kenaikannya eh, bisa sebentar atau lama? Nah, kita lihat dari histori sebelumnya, di mana kita melihat Antam. Kita melihat Antam itu hampir mirip dengan ASI. Kenapa? Antam ini akumulasinya dari September tahun kemarin sampai April di tahun ini. Bahkan dari April itu kenaikannya cukup fantastis. Itu dari mulai 1.700 sampai ke 3.000, bahkan sampai 100%. Modelnya mirip, modelnya sama, modelnya juga apa namanya? Dia melihat bahwa ada akumulasi yang cukup besar, di mana dengan akumulasi besar ini ketika kenaikan dia bisa naik yang cukup banyak dan cukup tinggi. Apakah ASI seperti ini? Saya nggak bisa jamin, tapi ini case-nya mirip-mirip. Jadi di trading ini kan kita nggak bisa memplanningkan bahwa oh ini akan seperti ini. Tidak bisa seperti itu. Kita hanya bisa merespon, dan kita bisa merespon dengan tindakan buy dan sell dari pergerakan harga. Jadi nggak bisa planning, tapi saya melihat di sini ada satu kemiripan antara saham ASI dan saham. Sama juga dengan saham BRIS, di mana BRIS ini itu eh, dia akumulasi dari Februari 2023 sampai Januari 2024. Kenaikannya cukup panjang, dari harga 1.800 dia naik sampai ke mau menyentuh harga 3.000. Dan jujur sampai sekarang ini masih menarik karena dia belum ada distribusi. Cuman kalau kita melihat di sini ya wait and see juga. Karena apa? Karena wait and see pun juga salah satu strategi dari trading. Nah, teman-teman mungkin penasaran bagaimana caranya supaya dapat saham ini dan bagaimana screeningnya supaya dapat saham yang akumulasi tinggi. Nah, cara screeningnya saya ajarkan atau saya share di kelas saya di sahammantul.com. Jadi teman-teman bisa masuk ke sahammantul.com. Di situ saya akan ajarkan screening saham yang akumulasinya tinggi. Saya menggunakan tool Neo BDM, di mana dengan tool Neo BDM ini kita bisa uh, melihat ada beberapa saham yang akumulasinya cukup panjang. Karena kalau di tool-tool yang lain saya belum menemukan. Hanya di hanya dengan menggunakan Neo BDM kita bisa mencari atau mendapatkan saham-saham yang akumulasinya cukup tinggi. Makanya di sini saya share di bab screening ini bagaimana screening mencari saham-saham yang akumulasinya tinggi dan akumulasinya cukup besar, sehingga kita bisa mendapatkan gain yang cukup lumayan. Nggak hanya screening aja, di kelas ini saya akan jelaskan juga walk frame-nya dari mulai screening, melihat struktur market, mencari momentum, mengukur lot sizing, setting auto, bahkan sampai trend following. Jadi 4-6 bab ini saya jelaskan di buku saya di sahammantul.com. Teman-teman bisa belajar lewat buku ataupun teman-teman bisa belajar menggunakan video gitu ya. Jadi bisa pakai buku atau misalkan ada video recordingnya. Nah, dengan screening Neo BDM ini saya mempunyai beberapa saham yang belum jalan atau belum bergerak, tapi dia sedang akumulasi tinggi.
Nah, ini salah satu contohnya saham Pegas, di mana saya pun juga sempat punya saham ini, tapi akhirnya cut loss di posisi ini karena memang ternyata mau bagi-bagi dividen. Tapi di sini saya melihat bahwa dari tahun kemarin saham Pegas ini ada akumulasi dan belum distribusi. Bahkan kalau kita melihat dari struktur, saatnya ini sebenarnya lagi uptrend, ya lagi uptrend. Nah, ini menarik saham ini untuk kita pantau. Ini bukan pom-pom, ini bukan ajakan beli, disclaimer dulu. Ini adalah salah satu case di mana beberapa saham yang menarik kita pantau untuk kita jadikan watchlist. Ketika ini gerak, eh, kita sudah siap-siap karena sudah masuk ke watchlist. Yang kedua saham Akra, di mana saham Akra ini ada akumulasi dan dia itu sudah beberapa kali menyentuh harga sudah beberapa kali menyentuh downtrendnya dan dia akan mencoba untuk berbalik arah ke uptrend karena dia tidak membuat lower low baru. Kalau melihat dari garis ke sini, dia ini akan membuat eh, higher. Oke, itu aja mungkin video kali ini. Semoga bermanfaat video ini dan semoga bisa menambah wawasan buat teman-teman dalam screening saham atau dalam trading saham. Semoga video ini bermanfaat. Share video ini buat teman-teman jika memang bermanfaat dan tolong bagikan video ini buat teman-teman yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.